Nah, kan udah datang kan? Ayo. Alhamdulillah. Mangga. Oh, yang ini mangga ya. Iya. Kemarin kopi. Oh. Ini jus. Kayaknya banyak menu di sini ya, Bang Oy ya. Alhamdulillah Pak, adalah. Alhamdulillah. Biar tahu di Cowboy Cafe ini banyak variasinya. Oh iya, jadi kalau kita pengen misalnya jus, berbagai macam ya. Ya, alhamdulillah. Makanan juga banyak. Banyak Pak. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, kayaknya tadi Bang Oy ada yang mau ditanyakan gitu, Bang Oy. Ya, gini, menyinggung masalah bermanfaat buat orang lain nih, Pak Ustadz. Ibu ya. Sementara kan main game termasuk perbuatan yang kurang bermanfaat buat orang lain. Ya. Sementara kita kan di sini kan buka kafe ini ada juga orang yang bermain game di sini. Ya. Jadi apakah kita nggak termasuk bersubahat melakukan itu? Jadi yang paling penting bahwa kita tidak menjadi bahagian orang yang menyediakan fasilitas itu. Ya. Kita sediakan gitu. Tapi kalau mereka umpamanya membawa sendiri, artinya game itu kan bisa juga lewat handphone ya kan, atau mereka main di laptop. Pertanyaannya itu bahagian yang kita sediakan ya, laptop itu atau komputer itu atau tidak? Tidak kan? Nah, kalau seandainya itu pun kita perhatikan umpamanya, mereka kita dapati bermain sesuatu yang tidak bermanfaat. Mungkin kita bisa memberikan nasihat, masukan. Selebihnya itu terserah mereka. Iya. Ya, terserah mereka. Karena kita juga secara umum tidak juga berkuasa kita untuk melakukan pelarangan yang lebih keras gitu kan. Iya. Walaupun ada perintah, ada hadis yang dimana Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau engkau lihat kemungkaran, maka cegah dengan tanganmu. Fa illam yastati fa bilisani. Tidak bisa dengan tangan, dengan lisan. Nasihati. Fa illam yastati fa biqalbi. Enggak bisa juga dengan lisan, maka cegah dengan hati. Artinya bahwa kita tidak menyetujui, tidak ridho mereka melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi ujungnya apa ujung hadis? Dalika adhaful iman. Itu tanda kamu lemah iman. Oh, gitu kan. Segan-segenan gak enakan gitu. Tapi ya kalau sekedar ya kayaknya kurang-kurangin ini main gamenya gitu kadang. Kalau kawan sendiri insya Allah bisa lah Bang ya. Iya. Yang penting kita tidak menyediakan ya. Iya. Sesuatu yang bisa mengantarkan orang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi melakukan sesuatu yang maksiat. Gitu kan. Contohnya kita menyediakan karaokean umpamanya. Ini kan Maksiat. iya, sesuatu yang memang terlarang lah bagi kita. Kenapa? Ketika kita melakukan itu, maka akan hilang keberkahan usaha kita. Ya kan? Akan hilang keberkahan usaha kita. Maka ketika kita meninggalkan ya fasilitas atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan orang untuk melakukan maksiat atau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, nah di saat itu Allah beri keberkahan, rezeki yang banyak kepada Bang Owi lah. Gitu. Kalau umpamanya konteksnya di sini ya, Iya. rezeki Allah akan melimpah di sini. Ya insya Allah, amin. Jadi bukan cuma manfaat untuk menghilangkan dahaga, tempat nyaman, tetapi untuk spiritual mereka juga insya Allah bisa gitu Bang Oy ya. Alhamdulillah. Kan ada juga tuh kafe-kafe yang mereka di sudut-sudut ini ada TV yang tergantung, tapi isinya kajian-kajian. Iya, saya pernah lihat itu Iya juga. kan? Isinya murotal gitu kan. Iya. Kan tidak mesti musik-musik. Enggak. Artinya gini, kadang-kadang orang berpikir dengan musik orang akan tertarik kemari gitu. Iya. Ada juga kan Iya, yang orang berpikir seperti itu. Banyak. Tetapi kan hilang keberkahannya. Nah, sekarang pertanyaannya, banyak untung uang atau keberkahan yang ingin kita dapatkan? Keberkahan. Keberkahan. Soalnya kalau berkah dia nampak insya Allah ya. Keberkahan yang Allah berikan itu bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk Orang lain. maka kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Oh gitu. Wah, itu Kembali juga. ke bermanfaat nih Bu ya. Saya kan seorang suami nih Bu ya. Oh iya. Suami siapa? Ya suami istri saya lah. Oh, iya.
Jadi gimana caranya supaya saya jadi manusia itu yang bermanfaat untuk ya keluarga lah ini kira-kira Bu ya. Baik. Nah, kira-kira gimana itu Bu? Mana tuh? Suami yang bermanfaat bagi keluarga. Jangan-jangan selama ini saya nggak bermanfaat nih di keluarga. Atau dimanfaatkan. Prinsipnya kan kita berjalan di atas hak dan kewajiban ya. Kita punya hak dan kewajiban. Hak kita itu maknanya apa? Kewajiban yang harus dilakukan oleh istri. Oh iya. Kewajiban kita itu maknanya adalah hak yang harus diperoleh oleh istri. Maka konsep khairun nas anfa'uhum linnas itu sebaik-baik manusia adalah manusia atau orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya kalau umpamanya sebagai suami tentu suami yang bermanfaat bagi istri adalah suami yang memenuhi kebutuhan istri. Apa kebutuhan istri? Bukan hanya hal-hal yang sifatnya fisik material, Iya. tetapi juga rohani, spiritual, mengajarkannya kebaikan, memberikan kasih sayang, ya kan? Memberikan pendidikan. Karena kebutuhan istri itu bukan hanya uang belanja, bukan hanya rumah tempat dia bernaung, ya, bukan hanya pakaian, tetapi juga kasih sayang, perhatian. Sama seperti pesan Imam Ahmad kepada putranya Abdullah. Ketika Abdullah ingin berumah tangga, maka kata Imam Ahmad, wahai Abdullah, janganlah engkau celit, jangan engkau pelit mengatakan, wahai istriku, aku cinta kepadamu. Kenapa? Fitrahnya wanita butuh yang seperti itu gitu, butuh kelembutan ya. Itu akan jadi suami yang bermanfaat. Romantis mah. Ya mungkin bisa juga masukan bagi yang mereka belum menikah gitu Bu ya. Insya Allah. Nah, lain sisi ada orang yang apatis ataupun apa sih istilahnya Bu ya, individualis Iya, gitulah. individualis. Nggak mau tahu dengan urusan orang lain dengan alasan supaya nggak kena masalah, supaya nggak pusing gitu. Itu bagaimana Bu ya? Ya, Pantas nggak gitu? ini kurang tepat lah ya, karena memang individualisme sesuatu yang memang tidak punya tempat di dalam Islam. Individualisme sesuatu yang tidak punya tempat di dalam Islam. Kenapa? Karena bertentangan dengan Ali Imran 110 tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kenapa kita disebut sebagai umat yang baik? Karena kita keluar atau kita dilahirkan karena kita ada di sini, Iya. itu untuk menyelamatkan kemanusiaan. Satu, bertentangan Iya, dengan konsep kemanusiaan itu sendiri. Yang kedua, bertentangan dengan misi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang punya kewajiban untuk dakwah. Iya, dakwah ya. Jadi kalau individu yang mementingkan diri sendiri, itu maknanya apa? Nggak peduli orang mau susah, orang mau terjebak di dalam kehancuran, ya terserah. Orang mau bodoh ya silakan, orang mau tidak berkembang ya tak masalah bagi dirinya. Maksiat ya silahkan. Maksiat ya silakan. Yang penting bukan aku. Bahasa lainnya mungkin masa bodoh lah ya. Iya, itu. Masa bodoh dengan kehidupan orang lain. Iya. Dan bertentangan sebenarnya dengan psikologi sendiri. Kenapa? Kita ini kan makhluk sosial. Pada dasarnya Dari pandangan sosiologis kita ini kan makhluk sosial yang hidup di ruang terbuka, bukan di ruang vakum. Ruang vakum itu maknanya apa? Iya. Ruang yang hanya dia sendiri hidup di situ. Iya. Kita bukan jenis manusia seperti itu, bukan jenis makhluk yang seperti itu. Kita hidup di ruang terbuka yang memungkinkan kita hidup untuk berinteraksi. Seperti inilah berinteraksi. Kita datang kemari silaturahim, ketemu sama teman, ketemu dengan kawan, kerabat, keluarga. Iya. Nah, itu adalah fitrahnya memang. Dari sudut apa kita membenarkan pandangan individualisme? Dari pandangan sosiologis tidak benar, dari pandangan agama apalagi. Gitu ya. Jadi
Amuba aja ada kawannya, Mbak. Membelah diri dia kalau sendiri. Oh gitu dia. Jadi nggak boleh ya sendiri-sendiri man. Main tunggal nggak boleh ya. Itulah nanti orang maksiat terbiarin cuek, giliran kena azab, kena juga kita. Iya betul.